juga memiliki bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam proses kehidupannya. Bagian-bagian dalam tumbuhan itu diantaranya ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berikut adalah penjelasan bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Jika kita melihat bagian tumbuhan yang berdiri di atas permukaan tanah atau permukaan air, maka kita hanya melihat beberapa bagian tumbuhan saja. Akar merupakan salah satu bagian tumbuhan yang tidak tampak karena berada di dalam tempat tumbuhnya akar, yang mana merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan. Pada waktu kita menanam tanaman, jika akarnya mulai tumbuh berarti tanaman tersebut hidup, dan kita bisa melihat suatu saat tanaman itu bertambah besar. Bagian-bagian akar terdiri dari batang akar, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Akar pada tumbuhan berbunga, baik yang tertanam di dalam tanah maupun di dalam air, umumnya terdiri dari akar utama. Kemudian dari samping, akar utama ini muncul cabang akar dan di permukaan akar tersebut terdapat semacam serabut akar yang disebut rambut akar. Oke teman-teman, bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berperan dalam pengangkutan air dan zat makanan dari akar ke daun. Batang berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Mari kita bahas bagian-bagian batang. Batang memiliki buku dan ruas. Pada setiap buku melekat sehelai daun atau lebih. Adapun batang tumbuhan berkayu tersusun dari jaringan primer, yaitu 1. Kulit luar. Memiliki dinding luar sel-sel yang menebal dan bermodifikasi menjadi rambut-rambut halus, duri, dan lentisel. 2. Kulit pertama. Terletak di sebelah dalam epidermis, tersusun dari jaringan parenkim dan jaringan penunjang. Jaringan penunjang terdiri dari jaringan kolenkim yang mempunyai penebalan dinding sel di sudut-sudutnya atau mengandung kloroplas. 3. Kulit dalam merupakan batas antara korteks dan stel, biasanya disebut florterma. Mengandung amilum sehingga disebut juga sarung tepung. Dan yang terakhir ada silinder pusat yang tersusun dari jaringan parenkim yang membentuk empelur batang. Terdapat lingkaran kambium dalam berkas pembuluh. Nah, selanjutnya mari kita bahas jenis-jenis batang. Ada 3 jenis batang, yaitu 1. Batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya batang tanaman bayam. Yang kedua, ada batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya batang pohon mangga. Yang ketiga, ada batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang beruas-ruas dan berongga, misalnya batang padi dan rumput. Dilanjut pada bagian tumbuhan berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, dikarenakan daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Di samping bagian-bagian tersebut, ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah pada daunnya. Daun pun mempunyai susunan tulang daun loh. Berdasarkan susunannya, tulang daun ada yang menyirip, menjari, dan sejajar. Oleh karena itu, yuk kita simak lebih lanjut mengenai bagian-bagian yang terdapat pada daun. Daun dibedakan menjadi 2 macam, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun dikatakan lengkap jika terdiri atas 3 bagian, yaitu pelepah, tangkai, dan helaian daun. Contoh tumbuhan yang memiliki daun lengkap adalah pohon pisang. Daun tanaman pisang terdiri atas bagian pelepah, tangkai,
dan helaian daun. Sedangkan daun tidak lengkap adalah daun yang hanya tersusun atas 1 sampai dengan 2 bagian saja. Contoh tumbuhan yang memiliki daun tidak lengkap adalah pohon mangga. Daun pohon mangga hanya terdiri atas bagian tangkai dan helaian daun saja loh. Bagian tumbuhan berikutnya yang akan kita bahas yaitu ada bunga. Siapa sih di sini yang tidak tahu apa itu bunga? Kebanyakan dari teman-teman semua pasti tahu apa itu bunga. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum tahu, yuk kita simak videonya. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan dikarenakan pada bunga terdapat alat-alat reproduksi yaitu putik dan benang sari. Adapun bagian-bagian daripada bunga, yang pertama terdapat tangkai bunga yang merupakan bagian yang berada pada bawah bunga. Tangkai ini berperan penting loh sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang ataupun ranting. Yang kedua yaitu kelopak bunga, di mana kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar yang biasanya berwarna hijau seperti daun ataupun berwarna-warni seperti mahkota. Yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga umumnya memiliki warna yang bermacam-macam sehingga disebut sebagai perhiasan bunga. Terletak di sebelah dalam kelopak dan biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga lain agar datang membantu penyerbukan. Yang keempat ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Putik terdapat di bagian tengah bunga yang biasanya dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Pada bagian dasar tangkai putik terdapat bagian yang kelak akan menjadi buah dan biji. Apabila serbuk sari berhasil menempel pada bagian kepala putik, maka akan terjadi proses penyerbukan, di mana proses penyerbukan merupakan awal dari perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan yang terakhir ada benang sari, di mana benang sari terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, di mana benang sari terdiri atas tangkai sari dan juga kepala sari. Tahukah kalian bahwa bunga dapat dibedakan menjadi 2 jenis? Yang pertama ada bunga tidak sempurna dan yang kedua ada bunga yang sempurna. Bunga tidak sempurna merupakan bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau putik saja, di mana bunga yang hanya mempunyai benang sari saja disebut dengan bunga jantan. Sedangkan bunga yang hanya mempunyai putik saja disebut dengan bunga betina. Bunga sempurna merupakan bunga yang mempunyai benang sari dan putik, di mana bunga sempurna terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tangkai, kelopak, mahkota, serta benang sari maupun putik. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang buah. Siapa sih di sini yang tidak menyukai buah? Ada berbagai jenis buah yang dapat kita temukan. Ada apel, mangga, jeruk, pisang, jambu, dan masih banyak lagi jenis buah-buahan yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita. Nah, apakah teman-teman tahu apakah fungsi buah itu? Fungsi dari buah adalah yang pertama, buah berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, buah berfungsi untuk menyediakan cadangan makanan pada saat proses perkecambahan. Dan yang ketiga, buah berfungsi sebagai sumber gizi yang akan dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Dan yang terakhir yaitu biji, di mana biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil,
dan biji berkeping dua disebut dikotil. Ciri-ciri dari tumbuhan monokotil antara lain berbiji tunggal atau berkeping satu, tidak membelah saat berkecambah, akarnya serabut, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar, batang tidak bercabang dan beruas-ruas, ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 3. Tidak mempunyai kambium pada batang maupun akarnya. Contoh pada tumbuhan monokotil yaitu bisa ditemukan pada jagung, kunyit, jahe, anggrek, pisang, nanas, kelapa, pacing, hingga padi. Sedangkan tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Ciri-ciri tumbuhan dikotil: membelah saat berkecambah, akar tunggang, memiliki batang bercabang, tulang daun oval atau berjari, tidak memiliki tudung akar, batang berkambium, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar, memiliki xilem dan floem, bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2,4 atau 5 atau kelipatan. Contoh dari tumbuhan dikotil antara lain tumbuhan bergetah seperti tanaman karet, pohon jarak, tumbuhan kacang-kacangan seperti kedelai, kapang panjang, cabai, tomat, bunga matahari, lam toro, putri malu, kakao, hingga cabai. Dari yang sudah kita jelaskan bahwa terdapat manfaat pada tumbuhan. Apakah teman-teman semua tahu apa itu manfaat tumbuhan? Ya, manfaat tumbuhan yang pertama yaitu sebagai sumber makanan, yang kedua sebagai sumber serat untuk sandang, yang ketiga sebagai sumber oksigen, yang keempat sebagai bahan obat-obatan, dan yang terakhir yaitu sebagai sumber bahan bakar. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang pertama ada sebagai sumber makanan. Tanaman padi menjadi sumber bahan makanan pokok di Indonesia. Biji padi berupa gabah diolah menjadi beras yang kemudian dimasak menjadi nasi, lontong, atau makanan lainnya. Selain makanan pokok, buah-buahan dan sayuran dari tanaman juga merupakan makanan yang penting dan merupakan sumber gizi serta nutrisi lainnya. Yang kedua, ada sumber serat untuk sandang. Hasil tanaman dapat diolah untuk menjadi bahan pakaian yang digunakan sehari-hari. Misalnya, kapas yang digunakan untuk bahan dasar berbagai kain, kapuk yang digunakan sebagai pengganti kapas, dan getah karet yang digunakan untuk berbagai sandang berbagai karet, seperti sepatu boot. Yang ketiga, ada bahan obat-obatan. Tanaman di sekitar kita banyak yang dapat diolah menjadi obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Misalnya, tanaman kina yang kulit batangnya dapat diolah menjadi obat malaria. Dilanjut pada manfaat tumbuhan yang keempat, yaitu ada sumber bahan bakar, di mana tanaman dapat diolah sebagai sumber bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak. Contohnya adalah biodiesel yang diolah dari gula tebu dan dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Yang kelima ada sumber oksigen, di mana tanaman berfungsi menghasilkan oksigen yang terbentuk dari proses fotosintesis tanaman. Oksigen ini sangat penting loh, karena diperlukan dalam pernafasan manusia dan menjaga kualitas udara. Adapun beberapa cara atau tips yang bisa kita gunakan untuk merawat tumbuhan agar tidak cepat layu. Yang pertama yaitu melakukan teknik penyiraman air yang tepat. Yang kedua yaitu memberikan sinar cahaya matahari yang merata kepada tumbuhan. Yang ketiga, mengontrol suhu dan kelembaban yang pas. Yang keempat, antisipasi untuk hama dan penyakit sejak dini. Cara yang selanjutnya yaitu memotong tanaman yang kering dan juga layu. Dan yang paling penting adalah untuk menghindari pupuk-pupuk kimia
Sekian materi dan praktikum yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like,